bahwa itu adalah sesuatu yang diilhamkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia sisipin kondom biar suaminya selingkuhnya aman. Itu ujung-ujungnya cerai juga kan? Cerai kan? Yang jadi masalah itulah, jangan komplain terhadap perceraian dalam Islam, karena kalian butuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, kalau seandainya ada yang mu'alaf, yang pasti kejang-kejang tetaplah Andre Kejang, yaitu Andre Tunggal. Tapi kali ini dia mencoba menghujat mu'alaf kita, yang mu'alaf ini merupakan aktivis gereja. Wah, tidak bisa terima, kebakar jenggotnya Andre Tunggal, itu pun kalau punya jenggot. Kalau enggak punya jenggot, berarti yang terbakar cuma bulu hidungnya doang. Mari kita saksikan videonya, melihat bagaimana Andre Tunggal kepanasan, bulu pantatnya kebakar. Mari kita saksikan. Aja. Sekarang sudah menjadi muslim, Masya Allah. Boleh nggak ceritain, Ci, dulunya gimana kok dari seorang yang aktif di GBI kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi sih, mengenai pernikahan yang saya tidak mendapatkan secara detail hal-hal yang diatur di dalam Alkitab waktu itu ya. Sampai satu saat saya diundang ke teman saya yang menikah secara Islam. Si pihak laki-laki punya kewajiban ini gitu. Dan di situ mata saya terbuka betapa di dalam Quran dan di dalam Islam itu diatur secara detail gitu. Kalau sedemikian diaturnya, berarti hal-hal yang lain juga pasti diatur kan. Gitu. Anda bisa menyaksikan bahwa Oke, teman-teman, kita akan mereaksi bahwa kita lihat kemu'alafan daripada Cici-Cici ini yang merupakan ex-pendeta GBI. Artinya beliau adalah seorang aktivis gereja. Tapi ketika melihat Islam, apa yang beliau pahami bahwa benar juga ya, bahwa inilah rahmatan lil alamin. Ketika Tuhan menciptakan manusia, pasti dong yang paling tahu akal manusia, alur pikir manusia, sistemasi manusia, bagaimana dia mengkondisikan hidup, sudah pasti Tuhan paling tahu. Karena Tuhan yang paling tahu, maka Tuhanlah yang mengatur. Misalnya kita di Islam, semua diajarkan. Mulai daripada bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana cara kita menjadi manusia dengan sebenarnya, diatur semuanya. Misalnya ada ilmu tauhid di dalam hal mengagungkan Tuhan dan tahu bagaimana itu Tuhan, tanpa harus menduakan Tuhan, tanpa harus mentigakan Tuhan kayak Andre Tunggal. Nah, itu nggak mungkin. Oke. Terus kita dikekang dengan pemahaman ketauhidan. Apa itu pemahaman ketauhidan? Agar kita mengenal Tuhan. Tujuan mengenal Tuhan apa, Bang? Tujuan mengenal daripada Tuhan agar kita senantiasa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Apa hubungannya, Bang? Gini hubungannya. Saat kamu melihat sesuatu yang kamu kenal, maka kamu akan bisa menunjukkan kebagaimanaan dan sejauh apa harapan kamu terhadap sesuatu yang kamu kenal tersebut. Contoh, ada satu motor, ya, ada satu motor baut ban depannya nggak ada. Pasti kita nggak berani tuh mau ke Bandung naik motor tersebut, karena kita tahu itu baut ban depannya sudah tidak ada. Pasti bakal kecelakaan karena kita mengenal. Lalu saat kita mengenal bahwa ini motor bagus, baru keluar dari dealer, baru siap diservis, luar biasa, bagus bentuknya seperti ini, seperti itu, pasti punya performa yang bagus. Saat kita punya keyakinan seperti itu, itulah kita berani mempercayakan hidup terhadap motor. Sama juga seperti Tuhan. Lalu saat kita mendapati Tuhan itu lemah, lalu bagaimana kiranya kita akan mempercayakan hidup? Tapi kalau kita dibimbing oleh ilmu tauhid, kita akan tahu seagung apa Tuhan. Ketika kita sudah tahu seagung apa, bahwa dia satu nggak mungkin tiga, bahwa dia tidak mungkin beranak. Kenapa tidak mungkin beranak? Karena tidak pantas, itu sifatnya makhluk, beranak pinak. Oke, saat kita sudah tahu, oh ternyata semaha hebat ini Tuhanku. Setelah kita tahu, disitulah yang akan membuat iman kita jadi makin kuat. Akan tetapi berbalik aneh daripada Andre Tunggal. Sesuatu yang narasi logik nggak yang disampaikan Ibu Cici ini? Logik. Apa yang disampaikan? Saya tertarik dengan Islam ketika Islam ini menunjukkan benar-benar Tuhan paling tahu terhadap makhluknya, sehingga apapun dirunutkan dalam hal jual beli agar tidak saling menipu,
di dalam hal beribadah agar tidak serampangan dalam beribadah, kayak imannya Tritunggal, kayak imannya Andri Tunggal tuh. Di gereja ini ibadah gini, gereja itu ibadah gini, ini beda-beda lagi cara-cara ibadah. Belum lagi antar denom, ortodok, Marsion, Tritunggal, itu beda-beda tuh. Cara-cara ibadahnya beda-beda. Untuk menunjukkan apa? Wes karepmu, suka-sukamu le, mau ibadah kayak gimana gitu. Oke. Tapi kalau kita Islam dimantapkan dengan satu tata cara ibadah, yaitu dengan sholat. Begitu kita dimantapkan dengan sholat, ya udah. Tidak akan ada mungkin orang Islam lagi yang menciptakan berhala dan menganggap itu Tuhan. Misalnya menciptakan patung, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang memuji Tuhan dengan bikin pohon, oh ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi seperti itu. Karena Allah yang paling tahu makhluknya akan serampangan dalam menyembah kalau aku tidak mengajarkan mereka tentang cara menyembah. Makanya Allah mewartakan cara untuk menyembahku, yaitu dengan melakukan sholat, yaitu sujud kepadaku. Tapi kalau kita melihat Kristen, coba tanya ke Andri Tunggal, kira-kira mereka ibadah selama ini ikut siapa? Dari mana ibadahnya? Coba tanya tuh. Yesus ibadahnya kemana? Sinagoge. Murid-muridnya ibadahnya kemana? Saat itu gereja belum ada, pasti ke sinagoge. Pertanyaan kita lagi, apakah muridnya di dalam sinagoge menyembah Yesus? Ibadahnya tuh gini, Yesus masuk sinagoge, muridnya juga masuk sinagoge. Ketemu sama Yesus, ngapain kira-kira muridnya? Muji Elohim apa nyembah Yesus? Itu tanya ke Kristen. Dan sejak kapan di dalam sinagoge itu mempercayai Tuhan adalah manusia? Nggak ada. Sinagoge ibadah Yahudi meyakini Tuhan tidak dilahirkan dan tidak terjamah. Namun kepada Tuhan yang lahir, apakah dipahami oleh orang Yahudi ataupun murid-murid Yesus? Kalau seandainya dipahami oleh murid-murid Yesus, mereka lah yang pertama masuk ke sinagoge dan nyembah Yesus di dalam sinagoge. Sesuai fakta sejarah, ada nggak terjadi? Nggak ada. Boleh tanya ke Yahudi, ada nggak murid-murid daripada Yesus masuk ke sinagoge khusus untuk menyembah Yesus? Nggak ada. Lalu ajaran mereka nih dari mana? Dari mana Tung? Dari mana? Nah, ayo lo, pertanggung jawabkan lo. Kristen ini membuat sebuah pengakuan dan dia mengatakan ini sebenarnya personal. Personalnya kenapa? Ketika dia mulai berinteraksi di tengah-tengah keadaannya yang sedang galau. Oke, kita satu-satu ya. Dia ngomong bahwa dia adalah ex pendeta GBI yang kita masih taruh tanda tanya di sini, ya. Nanti kebenarannya kayak gimana kita akan pelan-pelan reveal ya. Kita akan pelan-pelan lihat ini teman-teman. Lalu kemudian dia mengaku punya pengalaman yang tidak baik di dalam berkeluarga. Saya kira tidak berlebihan saya ngomong begitu karena dia sendiri yang bilang bahwa dia merasa tidak mempunyai satu ya intinya dia mengalami saya kira kegagalan berumah tangga. Dan di situ dia mengatakan karena kegagalan berumah tangga itu dia nggak menemukan aturan soal pernikahan di dalam kekristenan. Dan kemudian ex pendeta GBI ini yang katanya sudah pendeta ini tidak ketemu pengalaman, tidak ketemu aturan atau apa namanya dia bilang aturan soal pernikahan di Kristen, tapi dia terkesima dengan aturan pernikahan di dalam Islam secara detail. Nah, ini satu hal yang membagongkan ini ya. Anda kalau misalnya menyaksikan ini dengan mualaf kita dikatain bagong. Yang bagong itu lu. Kenapa kita mengatakan bagong lu? Kalau lu mau meneliti, ini orang sebelum muslim, keluarganya berantakan sebelum muslim. Kalau seandainya Kristen ini benar, emang sesuai ajaran Yesus, ataupun berusaha kamu Andri Tunggal ingin membuktikan bahwa bagaimana pernikahan yang diatur dalam Kristen, bukan masalah itu. Masalahnya kira-kira dalam pernikahan apa yang nggak boleh? Dan apa yang boleh? Kan hukum Taurat udah dibatalin. Kan itu yang menjadi masalahnya. Nah daripada ini semua, apa yang harus kita pikirkan Andri Tunggal? Yang kita pikirkan bahwa aturan daripada pernikahan kalian ini udah gitu aja. Soal misalnya ya, nauzubillah misalnya anal, tau nggak anal? Pasti tahu lah. Nah misalnya kayak itu ke lubang pantat boleh nggak? Itu kagak ada diatur dalam Kristen. Kalau kita diatur agar tidak menyiksa, lalu bagaimana membahagiakan pasangan? Ada hukukuz zaujaini, hak-hak suami istri. Ada hukukuz zauji, hak suami. Ada hukukuz zaujati, hak daripada istri. Semua dirunutkan agar tidak saling mencampuri hak. Hingga kemudian apa? Menjadi ranah solusi di dalam Islam. Misalnya seperti poligami dan cerai.
menjadi ranah solusi di mana kamu itu tidak bisa memaksakan kehendak di balik sesuatu yang tak cocok, kecuali daripada agama Andri Tungtung. Kalau agama Andri Tungtung, walaupun tidak cocok, walaupun dia ketai, walaupun dia bandar sabu, kalian nggak boleh terai. Dan mereka bilang itu bagus. Itu bukan bagus, itu namanya bunuh diri. Karena setiap manusia kagak ada tuh yang bisa mempredik Tuhannya seperti apa dan hubungannya seperti apa. Nggak ada yang bisa predik. Oh, hari ini aku gagal, besok aku enggak ada yang tahu. Mana tahu hari ini aku gagal, besok tambah gagal, kan nggak ada yang tahu. Nah, untuk menunjukkan apa? Mengaku punya pengalaman yang tidak baik dalam keluarga, ya selama kekristenan. Lah sekarang itu happy aja. Ada nggak kira-kira kayak dulu? Iya. Seharusnya kalau kamu ingin mengangkat ini Andre Tungtung, bahwa ini yang kena jakun kamu sendiri, bukan jakun orang. Terkesima dengan aturan pernikahan dalam Islam secara detail, bagus. Dan itu hal yang logik. Di mana manusia yang logik akan berpikir bahwa ini datang daripada Tuhan. Apa buktinya? Segala dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis itu sifatnya daripada kebenaran tentang sesuatu yang akan terjadi. Misalnya dirunutkan suami istri harus seperti ini, harus seperti itu agar tidak berpisah. Oh, kalau seandainya memang kita udah temuin pasangan ternyata dia tidak cocok. Bagaimana artinya tidak cocok? Ahlul ma'asi, orang yang ahli melakukan maksiat. Daripada kemudian kita main hati dan kita kemudian talaknya ataupun kita mencerainya. Apakah cerai itu jadi tidak baik? Tidak. Justru cerai itu menjadi satu ranah solusi agar kemudian kalian itu tidak hidup dengan psikis yang terus disiksa. Bagaimana itu psikis yang terus disiksa, Bang Daman? Ya siapa sih yang nggak makan hati? Kalau dimarahin terus, kalau nggak dinafkahin, ya kan? Nah, kalau dalam Islam nggak dirunutkan. Apa yang dirunutkan? Sampai kepada hak suami ada namanya talak, hak istri namanya fasah. Tujuannya apa? Memekanisme manusia. Tuhan Sang Maha tahu bagaimana yang terjadi di muka bumi ini, maka justru Tuhanlah yang kemudian memberitahukan semuanya. Kita melihat daripada ajaran Kristus. Pernah nggak diberitahukan hal ini? Nggak pernah. Lalu ketika hal ini tidak pernah diberitahukan, emang landasan kalian itu beriman kepada apa sih? Gitu. Dan akal yang jalan, maka Anda kemudian akan berterheran-heran. Ya, percis kayak teman kita nih, Sevanya bilang katanya pendeta. Ya, katanya pendeta, tetapi dia tidak tahu dan dia mengatakan saya tidak dapat detail soal pernikahan di Kristen. Lah, pertanyaan saya tuh begini, loh, emangnya di Kristen pernikahan nggak jelas? Nggak. Katanya dulu pendeta, kok yang beginian kok nggak tahu? Itu pertanyaan saya. Kan kecurigaan kita kan harusnya begitu ya teman-teman ya. Kecurigaan kita adalah, loh kok katanya ngaku pendeta, tetapi kok di Kristen katanya tidak ada detail pernikahan. Dan saya mau bilang, problem dari apa yang dikatakan oleh Ci Kristen ini sayangnya adalah, sekali lagi ya, dia pilih menjadi Islam ya silakan. Dia pilih memeluk agama Islam silakan. Tapi hanya karena pernikahanmu gagal, itu bukan berarti konsep di Kristen itu nggak jelas. Iya nggak teman-teman? Hanya karena pernikahan Anda misalnya, mohon maaf sekali lagi, gagal, itu bukan berarti konsep pernikahan di dalam kekristenan itu nggak jelas. Bukan berarti gagal dan konsep, bukan itu, Dre. Kita nggak bisa pungkiri circle yang kita lewati ataupun mekanisme daripada masyarakat berpikir itu bisa jadi beda-beda, Dre. Dimana bisa jadi beda-beda, satu bisa mengekspresikan seperti ini, satu bisa mengekspresikan seperti itu. Itu Tundre. Oke. Nah, di dalam hal apa yang dijabarkan oleh Andre, bahwa apa namanya tuh, nggak mungkin seorang pendeta seperti Cici ini tidak tahu hal ini. Apanya kira-kira yang tidak tahu? Apanya, Andre? Hah? Apanya? Ya, oke. Konsep pernikahan dalam kekristenan itu adalah sesuatu yang jelas ya. Saya sebagai orang Kristen, sebagai seorang yang belajar teologi, saya akan sampaikan bahwa misalnya dalam Kejadian 2:24, Matius 19 ayat 5 ya, mengatakan pernikahan itu adalah lembaga yang sakral karena dipersatukan Tuhan ya. Matius 19 ayat 6 maksudnya. Pernikahan itu adalah lembaga yang sakral karena dipersatukan Tuhan. Itu konsepnya. Dan di dalam Matius 19 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia.
Jadi pernikahan itu bukan untuk dipermainkan, pernikahan itu bukan untuk dicerai-beraikan oleh manusia. Itu konsepnya pernikahan dalam kekristenan. Jelas ya. Bahkan dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 25, hubungan suami istri itu adalah cerminan relasi antara Kristus dan gereja. Itu jelas. Nah, jadi salah besar, salah banget kalau misalnya Ci Kristen ini mengatakan di Kristen itu nggak jelas, kalau di Islam itu jelas. Saya tuh heran ya. Heran apa? Karena sejelas itu dikatain nggak jelas. Nah, tenang teman-teman. Tahu nggak jelasnya di mana, Andre? Gini ya. Ketidakjelasan di dalam kekristenan tentang mekanisme daripada nikah tersebut. Kalau soal pernikahan mah, setiap agama mengajarkan pernikahan. Cuma masalahnya di dalam pernikahan itu gini, Andre. Kenapa tidak ada solusi-solusi di dalam kekristenan? Contoh, adakah di kekristenan misalnya yang boleh dinikahi dan tak boleh dinikahi? Ada nggak dalilnya yang menskema hal tersebut? Misalnya kita angkat satu kasus ya. Misalnya ada orang bilang gini, ada ibu tiri ya kan? Ada ibu tiri ini, kita punya emak tiri dan kita oten dan kita Kristen. Ada emak tiri ini teman-teman. Nah, mak birahi banget nih sama kamu gitu. Wah jangan mak dan segalanya dan itu dan bla 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 bla. Apa namanya itu nanti marah ayah. Ya kan ayah kamu udah meninggal. Nah selanjutnya apa? Ya udah kita nikah aja. Diajak nikah sama anak tirinya tadi. Ada nggak hukumnya kira-kira yang menjelaskan hal tersebut? Ini itu ada nggak? Ya kan? Tentang hukum-hukum lain, bagaimana golongan yang bisa dinikahi, yang tidak bisa dinikahi. Terus dia daripada ayat-ayat tadi yang dia sebutkan, teman-teman, dia ingin membawa bahwa Kristen ini lebih suci. Kenapa? Nggak ada perceraian. Gini bro. Kristen itu mengekang umatnya kepada sesuatu yang bukan solusi bagi umatnya. Bagaimana maksudnya? Ini bro Andre, ada nggak Kristen yang nggak cerai? Banyak. Kristen yang cerai jauh lebih banyak. Untuk menunjukkan gini Andre, kalau ini Tuhan nggak egois dengan hukumnya, maka ngapain dia ciptain manusia itu menilai kekurangan seseorang? Contoh, ketika lu punya, misalnya saya nih punya istri, saya punya rasa penilaian terhadap kesempurnaan dan kekurangan. Jadi karena penilaian tersebutlah yang membawaki saya suatu saat berpikir kayaknya kurang deh, aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau kayak itu, sehingga misalnya seorang istri misalnya dapat suami yang kayak jahanam sifatnya, atau sebaliknya istrinya kayak jahanam. Kalau di kekristenan nggak boleh cerai, ngapain? Oh datang pengakuan dosa, mediasi ke gereja-gereja, emang ngefek? Nggak ngefek. Gereja nggak ngejalani, Pak Pastor tahu apa? Nggak pernah ngejalani. Yang ngejalani mereka dalam rumah tangga. Bagaimana mereka yang harus menanggung bebannya, mereka yang harus menanggung susahnya. Istrinya kayak jahanam, susah banget dibilangin. Suaminya kayak jahanam, kerjaannya judi, nyelot. Kerjaannya jahanam banget. Oh kita bawa mediasi ke gereja. Yang jalani bukan orang gereja. Yang jalani kita, balik ke rumah sama aja ujung-ujungnya. Mediasi paling sadar 2 hari 3 hari. Setelah itu jadi jahanam lagi sifatnya. Untuk menunjukkan apa? Kalau di dalam Islam solusi. Cerai ini dibenci Allah. Cerai ini sesuatu yang tidak disukai Allah. Tapi Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan manusia lengkap dengan psikis dan emosionalnya, lengkap dengan sistem manusia menilai. Butuh kepada kesempurnaan, anti terhadap kekurangan. Makanya Allah mengatakan kata jodoh, yaitu ketika seakan-akan kamu menemukan puzzle kamu yang hilang. Jadi saat itu kekurangan kamu diisikan oleh dia, kekurangannya dia diisikan oleh kamu. Itu baru klop, itu baru namanya jodoh. Makanya standar di dalam Islam, jodoh itu bukan pernikahan. Belum tentu kita nikah sampai 6 kali kita udah berjodoh, belum. Akan tetapi jodoh yang bertahan sampai kita mati, itulah yang dinamakan jodoh. Ketika puzzle dan kekosongan kamu diisi. Akan tetapi ketika puzzle kamu nggak cocok, ketika puzzle itu nggak cocok, wajar. Wajar ketika nggak cocok adanya perceraian, ganti puzzle baru. Untuk menunjukkan apa? Inilah yang dikatakan dalam Islam jelas. Sekarang misalnya contoh kasus Nafa Urba. Ada yang kenal Nafa Urba teman-teman? Nafa Urba itu dia punya study case, tahu nggak apa? Suaminya selingkuh. Cari aja tuh Nafa Urba, suaminya selingkuh. Tiba-tiba dia bermimpi, kata Tuhan,
dia harus menyisipkan kondom menyisipkan kondom ke dalam tas suaminya. Nah, agar suaminya pas ngelihat kondom, dia ngelihat, hah? Ini siapa yang taruh? Akhirnya istrinya jujur kalau dia yang menaruh itu kondom. Katanya, kata Nafa Urba di dalam di dalam omongannya bersama siapa, Roy Ricardo siapa ya? Bentar lagi kita kasih Nafa videonya. Bahwa itu kondom tujuannya diberitahukan oleh Tuhan agar dia berhenti selingkuh. Ujung-ujungnya kagak tahan juga. Nafa Urba itu kagak tahan juga. Ujung-ujungnya ngapain? Cerai juga. Mana yang namanya dikuduskan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak mampu dipisahkan oleh manusia, itu mampu. Manusia kagak kuat, mampu cerai lagi. Jadi menunjukkan apa? Ini adalah pemahaman Romawi kuno bahwa satu untuk seumur hidup. Sekalipun apapun masalahnya, bahkan di era Romawi kuno, orang cerai itu dihukum mati. Itu yang kalian harus tahu. Bahwa kekristenan ini menyemat ataupun mengonsumsi pagan-pagan Romawi. Bahkan di era pagan Romawi, sadisnya orang yang ketahuan bercerai, mereka akan dihukum mati. Menunjukkan apa? Bahwa hukum ini ditetapkan oleh manusia, bukan sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan andaikan memberikan kita akal, pasti Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat akal. Menciptakan hati, solusi yang terbaik buat hati. Menciptakan pernikahan, solusi yang terbaik terhadap pernikahan. Jadi apa yang kamu tolakkan daripada cerai? Dengan begitu banyak kasus orang Kristen juga bercerai. Kalau orang Kristen nggak bercerai baru enak. Ini masalahnya banyak banget tuh Kristen-Kristen yang bercerai untuk mengkhianati perintah Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Kalau Tuhannya boleh ngomong, gua nggak pernah bilang kayak gitu ya. Gua nggak pernah bilang kayak gitu ya. Buktinya kalian bisa cerai. Itu untuk menunjukkan apa? Egois banget gua. Gua mau kalian seperti apa yang gua mau. Tapi kalian sebenarnya nggak sanggup menjalani. Terus gue nyiptain kalian psikis, emosional, penilaian terhadap baik dan buruk buat apa? Itu yang harus dipertanyakan terhadap Tuhan. Oke, mari kita lihat video Nafa Urba. Ya, di mana dia dikasih solusi daripada suami yang selingkuh untuk menyisipkan kondom ke tas suami. Nah, bagi dia itu akan mempertahankan keluarga. Lah ujung-ujungnya cerai juga. Mana mempertahankan, ujungnya cerai juga. Oke, mari kita simak liputannya ya guys ya. Nih. Yang tersebut mengingatkan warganet pada cerita Nafa pada 2020 lalu, di mana ia mengaku pernah menyiapkan alat kontrasepsi di tas Zekli sebelum mantan suaminya itu pergi bertemu wanita lain. Saat itu, Zekli secara terang-terangan mengaku memiliki kekasih gelap, padahal Nafa sedang mengandung anak pertama mereka, Mihaela Lijuono. Meski terus disakiti, Nafa berusaha tegar. Namun, pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengajukan cerai pada 19 September 2017 dan resmi berpisah pada 23 Oktober 2017. Cerai juga kan? Cerai juga kan? Cerai juga kan? Untuk menunjukkan apa? Bahwa di dalam podcastnya bersama Melanie Ricardo, dia bilang apa? Bahwa itu adalah sesuatu yang diilhamkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia sisipin kondom biar suaminya selingkuhnya aman. Tapi ujung-ujungnya cerai juga kan? Cerai kan? Yang jadi masalah itulah, jangan komplain terhadap perceraian dalam Islam. Karena kalian butuh. Ingat, kalau kalian boleh komplain dengan sistem perceraian yang ada di dalam Islam, jangan pakai seumur hidup. Ini kok dipakai? Kalian nggak ada yang namanya cerai, ya? Ade Armando, siapa namanya? Andri Tunggal. Kalian nggak ada yang namanya cerai. Tapi ketika cerai kok ada? Pakai hukum kami, kalian? Nah, kalian nggak ada hukumnya, tapi kok pakai? Kenapa pakai hukum Islam? Hah? Kalian kekurangan hukum. Jadi wajar mu'alaf yang tadi, apa namanya tuh? Siapa nama beliau tadi? Apa namanya? Cici itu ya, Cici yang mantan ex pendeta GBI tersebut memeluk Islam. Karena Islam lebih jelas, ini teman-teman udah langsung pada rame Islam komen. lebih jelas dalam mewartakan apa yang terbaik terhadap manusia. Gitu ya teman-teman ya. Udah gitu aja lah, apa yang harus kita komentar. Dia mencoba mengkomplain mu'alaf ini dengan mengatakan bahwa dia ex pendeta GBI. Kok pendeta nggak tahu pasal nikah soal di Kristen?
Iya, maksud dia sejelas Islam. Kalian nikah, siapa yang nggak bisa nikah? Tinggal nikah-nikah doang. Misalnya dirikan agama, buat sendiri titus dan cara ritual dan menikah versi agama tersebut. Bisa nggak? Bisa. Cuma masalahnya yang memekanisme setiap pernikahan itu apa di dalam agama tersebut? Islam mengajarkan dari pertama kamu mulai nikah sampai kamu setelah menikah, sampai kalau seandainya pernikahan itu tidak berhasil, apa langkah terbaik dalam mengambil sikap. Kalau memang masih bisa, kantor urusan agama juga orang minta cerai nggak langsung diceraikan loh. Ya, dalam Islam ada yang namanya ranah mediasi. Dimediasikan dulu, kalau bisa jangan cerai. Karena Allah membenci perceraian, bukan mengharamkan, membenci perceraian. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia membutuhkan, makanya Allah halalkan. Berarti perkara yang dibenci Allah namun dihalalkan, itulah perceraian. Ini Bang Daman belum nikah udah ngomong perceraian aja nih ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Gitu ya teman-teman ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Islam dengan segala ketentuannya. Karena itulah yang paling dibutuhkan oleh manusia. Allah menciptakan manusia, Allah memekanisme segala sesuatu yang terjadi pada manusia. Maka Allah lah yang akan memberikan setiap solusi kepada manusia. Dan itu hanya kamu dapatkan di dalam Islam. Terima kasih banyak saudara-saudaraku semuanya. Saya Ahmad Daman-Huri, pamit undur diri di hadapan kalian di balik reaksi kita terhadap Andre Tangtung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk dukung channel Bang Daman untuk bikin gebrakan-gebrakan yang lebih seru di rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.